Sore teman-teman, selamat sore para pejuang PTN yang sama-sama ingin berjuang semuanya untuk keberlangsungan UTBK di tanggal 30 sampai bulan Mei nanti gitu ya. Semoga apa yang menjadi doa teman-teman, apa yang menjadi impian teman-teman bisa teman-teman capai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang langsung aja untuk sesi kedua di hari Sabtu ini gitu. Kita akan membahas mengenai soal PPU gitu kan. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, apakah share screenanku terlihat? Cek, terlihat tidak? Oke, siap. Oke. Ya, eh, jumlah soal PPU ini ada 20 ya teman-teman. Nanti kita akan bahas satu-satu. Metodenya sama ya, entah itu aku yang membahas atau nanti akan ada beberapa nomor yang akan aku lempar kepada teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor satu dulu ya. Inti dari kalimat satu adalah, nah, ini kita ngomongin inti ya. Kita baca kalimat satunya aja gitu kan. Tuh, dari kalimat satu sampai sini. Ya. Dalam diskusi forum menyeimbangkan kebutuhan manusia, planet dan kemakmuran dalam standar keberlanjutan Direktur Kampanye Agribisnis Robin Averbach menyayangkan ketiadaan perwakilan masyarakat lokal dan adat sebagai kelompok paling berdampak dari industri. Nah, kita perlu membedakan subjek, predikat, objek, dan keterangan di sini. Oke? Okay? Karena apa? Karena kalau teman-teman pahami gitu ya di kalimat nomor satu ini awalan udah pakai keterangan. Dalam diskusi forum menyeimbangkan kebutuhan manusia, ya berarti keterangan waktu, keterangan tempat. Tempatnya di mana? Di dalam forum penyeimbangan kebutuhan manusia. Subjeknya di situ adalah direktur dari kampanye Agribusiness Rainforest Action yang bernama Robin Averbach. Ini planet dan kemakmuran dalam standar keberlanjutan ini masih masuk ke dalam keterangan, yaitu keterangan tempat. Itu. Jadi dalam diskusi forum menyeimbangkan kebutuhan manusia sampai planet dan kemakmuran dalam standar keberlanjutan itu adalah keterangan tempat. Lanjut, ya. Direktur kampanye Agribusiness Rainforest Action Network Robin Averbach itu subjek. Lanjut, menyayangkan itu adalah predikat. Sedangkan objeknya adalah ketiadaan perwakilan masyarakat lokal dan adat. Sampai sini. Nah, kata sebagai kelompok paling terdampak dari industri sawit ini adalah pelengkap. Oke, jadi kalau aku tuliskan di sini, ini masuk keterangan yang ini, ya, keterangan, ya, ini subjek, ya, terus ini predikat, ya, ini objek, dan ini pelengkap, ya. Nah, di dalam sebuah inti, kalau ditanyain inti, ya udah, kita memainkan hanya pada subjek, predikat, dan objek. Tidak usah memainkan keterangan, tidak usah memainkan pelengkap. Jadi only subjek, predikat, dan objek. Dan subjek, predikat, dan objeknya berada di yang E. Robin Averbach menyayangkan ketiadaan perwakilan masyarakat lokal dan adat. Ya, Robin Averbach subjek, menyayangkan predikat, ketiadaan perwakilan masyarakat lokal adalah objek. Jadi suatu kalimat itu minimal banget dia harus punya SP. Ini minimal banget. S sama P. Minimal banget ya. Tapi kalau dia mau ingin menjadi sebuah inti, maka dia harus menjadi SP.
P, dan O. Subjeknya ada di sini, predikatnya ada, objeknya juga ada. Jadi pas itu. Kalau dia mau menjadi inti, maka kita cari mana kalimat yang memakai kata SPO-nya lengkap. Seperti itu. Oke, aku rasa soal nomor satu clear. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, berikutnya. Silakan teman-teman jawab soal nomor 2. Hal apa yang mungkin dibahas setelah paragraf kedua? Silakan. Di kolom chat aku tunggu jawaban teman-teman. Oke, baru satu orang nih yang jawab. Ada lagi yang lain? Oke. Hal apa yang mungkin dibahas setelah paragraf kedua? Nah, ini ngomongin terkait dengan kemungkinan paragraf ketiga. Nah, kalau kita ngomongin tentang kemungkinan paragraf ketiga, ya udah kita bacanya only di paragraf keduanya saja. Lalu kita hubungkan nanti dengan paragraf berikutnya. Sudah semestinya pusat perhatian diberikan para pelaku industri khusus kepada orang-orang yang berada di garis depan dan memastikan hak mereka bisa terpenuhi. Selain melindungi haknya, menurut Robin, masyarakat adat perlu dilibatkan untuk dimintai pandangan dan gagasan memecahkan masalah iklim dan ikut menjadi pihak yang mendorong ke jalan menuju keberlanjutan yang semestinya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Pentingnya pandangan dan gagasan masyarakat adat. Nah, ini tips and trick kalau teman-teman ingin menulis paragraf ketiga, itu berarti teman-teman harus paham dulu konteks paragraf kedua. Agar paragraf kedua dengan paragraf ketiga nanti nyambung gitu kan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa di paragraf kedua, bacaan di paragraf kedua itu ngomongin tentang perhatian yang harus diberikan kepada masyarakat adat. Perhatian yang harus diberikan kepada masyarakat adat. Itu poin dari paragraf kedua. Nah, berdasarkan hal-hal ini, maka yang paling mungkin dibahas adalah pentingnya pandangan dan gagasan dari si masyarakat adat. Gitu. Di sini misalkan, selain melindungi haknya, menurut Robin masyarakat adat perlu dilibatkan untuk dimintai pandangan dan gagasan memecahkan masalah iklim dan ikut menjadi pihak yang mendorong ke jalan menuju keberlanjutan yang semestinya. Baru di paragraf ketiga dijabarkan mengenai pentingnya kenapa dia perlu dimintai pandangan dan gagasan. Jadi alasan dia, alasan tentang uh,
alasan kenapa perlu dimintai pandangan dan gagasan oleh masyarakat adat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang oke. Kita masuk nomor 3 ya. Di nomor 3 makna dari frasa masyarakat adat dalam kalimat 2 adalah makna dari frasa masyarakat adat dalam kalimat 2 adalah kita perlu lihat kalimat 2 ya. Menurut Robin, ketika bicara soal perubahan iklim dan perspektif hutan, tentunya harus memikirkan cara menjaga tegakkan hutan dan lebih penting lagi adalah melindungi hak-hak ekonomi dan hak masyarakat adat. Lalu masyarakat adat itu seperti apa? Apakah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat pada sistem tertentu? Nggak perlu ada masyarakat adat. Berarti kita jatuhnya masyarakat adat. Karena kita terjalin erat pada sistem tertentu. Tidak seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Intinya adalah kata tradisional dan kata turun-temurun. Karena masyarakat adat itu pasti turun-temurun dan pasti sifatnya tradisional. Kalau yang A, C, D, E itu sifatnya benar-benar masih umum. Bisa modern dan bisa nggak turun-temurun, nggak melingkupi turun-temurun di situ. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Silakan teman-teman soal nomor 4 untuk melengkapi kalimat ketiga. Harusnya memakai apa tuh kalimat ketiga? Silakan. Oke, untuk mengisi kalimat rumpang di nomor 3 ya. Kita lihat dulu kalimat nomor tiganya gitu kan. Di situ dikatakan bla 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 bla, koma, sudah semestinya pusat perhatian diberikan para pelaku industri khususnya kepada orang-orang yang berada di garis depan dan memastikan hak mereka bisa terpenuhi. Ini kata kita coret. Sehingga. Kenapa kita coret? Karena sehingga itu harusnya ada di tengah, bukan di awal kalimat. Bukan sehingga koma, tapi koma sehingga. Gitu ya. Bukan sehingga koma, tapi koma sehingga. Sebab juga begitu. Bukan sebab koma, tapi koma sebab. Jadi harus ada di tengah-tengah kalimat. Nah, baru di dua sementara itu juga. Sementara itu harus ada di tengah. Jadi cuma ada dua yang mencukupi. Namun dan oleh karena itu. Namun koma betul, oleh karena itu koma betul. Itu secara struktur. Bagaimana secara
isi, kita baca dulu. Kalau kita ngomongin namun, pasti bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Kalau kita ngomongin oleh karena itu, berarti oleh karena itu hampir mirip dengan sehingga tentang akibat. Oleh karena itu, sudah semestinya pusat perhatian diberikan. Nah, jawabannya adalah D. Nah, ini perlu ada pembedaan. Kata sehingga itu melambangkan akibat. Akibat. Kata sebab berarti sebab. Ya. Kata namun berarti pertentangan. Ya. Kata oleh karena itu berarti ya akibat. Kata sementara berarti melanjutkan. Sementara itu gitu kan. Sementara melanjutkan perbandingan. Ya. Sehingga itu akibat, tapi seharusnya tulisannya itu begini. Koma sehingga. Koma sebab. Namun, koma, ya kan? Oleh karena itu, koma, ya, sementara, koma, ya. Jadi secara struktur udah bisa kita tebak bahwa antara C atau D. Tidak mungkin A, tidak mungkin B, tidak mungkin E. Lalu bagaimana dengan isinya? Apakah dia pertentangan atau akibat? Ternyata akibat. Oleh karena itu, akibatnya sudah semestinya pusat perhatian diberikan pada pelaku industri, khususnya kepada orang-orang yang berada di garis depan. Jadi di sini melambangkan sebuah akibat. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 berkaitan dengan kesimpulan. Aku pernah katakan bahwa kesimpulan, kalau kita ngomongin kesimpulan, belum tentu dia ada di teks. Bedakan kesimpulan dengan gagasan pokok. Kalau kita ngomongin gagasan pokok, udah pasti dia ada di teks. Tapi kalau kesimpulan, dia sifatnya apa? Kita perlu mencerna di otak dulu, baru kita tuangkan ya sesuai dengan kalimat kita sendiri gitu. Nah, jadi jawaban nomor 5 ini kalau teman-teman coba perhatikan, jawabannya adalah C. Pada industri kelapa sawit, masyarakat adat harus turut dilibatkan dalam memecahkan masalah ya, iklim dan ikut mendorong ke jalan menuju keberlanjutan yang semestinya. Ya, kenapa yang C? Ya, kesimpulan itu kan berarti hal paling inti ya dari suatu wacana dan belum tentu dia ada di teks. Jadi kita perlu mencerna dulu nih, ya. Harus mencerna dulu. Aku ngomongnya belum tentu ya, bukan tidak ada di teks, tapi belum tentu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada di teks. Kalau yang C ini memang ada di teks, kan? Nah, berdasarkan teks tersebut kita bisa tahu masyarakat itu jadi harus dilibatin dalam industri kelapa sawit ini. Kalau nggak ada masyarakat adat, itu bisa jadi rusak tuh iklimnya, ya kan? Masalah iklimnya bakalan rusak, masalah iklimnya akan terus ada, terus menerus gitu kan. Hutannya juga semakin rusak gitu kan. Jadi harus ada pelibatan dari masyarakat adat seperti itu. Oke, kita masuk soal berikutnya. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 6 sebentar. Oke, silakan teman-teman dibaca soal nomor 6. Silakan.
Soal nomor 6 terkait dengan pernyataan yang benar sesuai dengan isi bacaan. Silakan. Oke ya teman-teman, soal nomor 6 dijawab. Oke, pernyataan yang benar sesuai dengan isi bacaan. Kita lihat dulu ya pernyataan dari masing-masing pilihannya. Jadi kalau soal-soal yang pernyataan yang benar ini, salah satu triksnya adalah bagaimana teman-teman harus cari keyword dari masing-masing pilihan. Kita lihat yang A, lihat yang B, lihat yang C, lihat yang D, lihat yang E. Ya, kita lihat dulu yang A misalkan. Pandangan pemerintah ada harus diminta setelah ini lumayan rancu ya kata-katanya. Pendapat pemerintah, pandangan masyarakat ada harus diminta setelah pemerintah. Agak rancu ini kalau nomor 6 ini yang A ini. Pandangan masyarakat ada harus diminta setelah pemerintah. Nggak ada sih sebenarnya. Menurutku malah eh, pandangan masyarakat harus sebelum pemerintah dimintanya. Makanya kenapa? Masyarakat adat perlu dilibatkan untuk dimintai pandangan untuk memecahkan masalah itu. Jadi masyarakat adat dimintain dulu baru pemerintah go action untuk melakukan sesuatu. Tapi di sini katakan pandangan masyarakat ada harus diminta setelah pemerintah. Setelah pemerintah ngelakuin baru dimintain pandangan, nggak gitu. Yang baik adalah mintain pandangan dulu baru pemerintah go action. Gitu. Jadi kita mengeliminasi yang A. Kita lihat yang B. Hak-hak ekonomi menjadi hal utama yang harus dipenuhi dalam industri kelapa sawit. Ya. Hak-hak ekonomi menjadi hal utama yang harus dipenuhi dalam industri kelapa sawit. Hati-hati, bukan hanya hal ekonomi, tapi ada hak bukan hanya hak ekonomi, tapi ada hak masyarakat ada di sini dan harus juga dipenuhi dalam industri kelapa sawit. Yang C, hak sosial masyarakat yang berada di garis depan industri kelapa sawit harus terpenuhi. Hak sosial masyarakat. Nah, hak sosial masyarakat
itu melingkupi hak masyarakat adat dan juga hak ekonomi, ya. Karena hak ekonomi itu kan berarti hak sosial, hak hak dari masyarakat juga, hak masyarakat. Hak sosialnya adalah hak dari masyarakat adat itu sendiri. Jadi di situ dia harus mengutamakan hak ekonomi dan hak masyarakat adat. Hak sosial masyarakat adalah hak ekonomi dan hak masyarakat adat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 7. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 7. Silakan. Oke, ada yang B, ada yang A, silakan. Hal yang melatar belakangi, ada yang D juga. Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Ayo. Oke, ada yang D juga. Oke, kita bahas. Hal yang melatar belakangi berarti di sini ngomongin tujuan dari si penulis. Tujuan penulis untuk menulis tulisan ini buat apa sih gitu kan tujuannya? Apakah untuk memberitahukan obat sirup yang berbahaya? Apakah obat sirup yang tidak boleh dikonsumsi, ya kan? Apakah apotek memperjualbelikan? Apakah anak-anak? Apakah objeknya adalah obat yang membahayakan ginjal? Jawabannya adalah yang D. Anak-anak di Indonesia menderita gagal ginjal. Jadi tujuan dari si penulis ingin menginform terkait dengan anak-anak di Indonesia menderita gagal ginjal. Nah, di sini coba teman-teman pahami gitu ya. Misalkan latar belakang, kalau ngomongin latar belakang tulisan berarti kita akan ngomongin pemahaman pembaca ya atau pendengar tentang apa yang disampaikan. Nah, berdasarkan hal ini si penulis pengen menginform anak-anak di Indonesia menderita gagal ginjal. Anak kenapa? Objeknya selalu anak di sini, ya. Objeknya anak. Kemenkes sudah mewanti-wanti agar orang tua lebih waspada dengan cara terus memantau jumlah dan warna urin yang pekat dan kecoklatan pada anak. Objeknya anak, ya. Penjelas-penjelasnya di kalimat 3, ya kan? Kalimat 4, emang nggak ada kata anak, gitu kan? Tapi di situ dia memberitahukan tentang anak-anak di Indonesia menderita gagal ginjal, gitu. Nah, hal latar belakang ini memang tersirat jadinya. Tidak dijelaskan secara spesifik, tapi kita perlu untuk mencerna dulu dan menyimpulkan kira-kira latar belakangnya apa. Ibaratkan gini, ya, kecoklatan pada anak, warna urin yang pekat atau kecoklatan pada anak. Ini berarti kan penanda terkait dengan gagal
ginjal gitu kan. Jadi D ini ya, jadi ibaratnya bisa kita katakan bahwa latar belakangnya tertuju kepada kalimat nomor satu gitu. Anak-anak di Indonesia menderita gagal ginjal. Oke, kita, kenapa nggak yang A atau B? Obat sirup yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Padahal di kalimat utamanya ngomongin tentang orang tua dan anak di situ. Bukan ngomongin obat sirup. Obat sirup adalah penjelas-penjelasnya di bawah. Nah, kalau kita ngomongin yang B, obat sirup yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa obat sirup itu nggak boleh untuk dikonsumsi anak-anak. Cuman kalimat nomor 6 doang. 5 dan 6. Kemenkes sebelumnya telah menginstruksikan agar semua apotek yang beroperasi untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Para tenaga kesehatan juga diminta tidak lagi memberikan resep obat sirup kepada pasien. Tapi hati-hati, di sini ada kata sementara ini, ya. Ibaratnya masih bersifat sementara saja. Sedangkan di yang B, ini benar-benar kayak sudah klaim obat sirup tidak boleh dikonsumsi lagi oleh anak-anak, padahal masih sifatnya sementara. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut, nomor 8. Pertanyaan yang tidak terdapat terdapat jawabannya dalam bacaan adalah, nah, kita perlu lihat warna urin anak yang seperti apa yang harus diwaspadai oleh orang tua, ada di situ. Kecoklatan atau pekat jawabannya. Yang B, apa yang harus orang tua lakukan apabila anak tidak mengeluarkan urin 6-8 jam? Pasien dirujuk ke rumah sakit. Ada. Lanjut, apa yang dilakukan pihak rumah sakit kepada pasien yang dalam waktu 6-8 tidak mengeluarkan urin? Di situ ada di kalimat nomor 3. Pihak rumah sakit diminta melakukan pemeriksaan fungsi ginjal yaitu urem dan kreatinin. Lanjut, apa yang dilakukan jika fungsi ginjal menunjukkan adanya peningkatan? Di situ ada di kalimat nomor 4. Apabila hasil fungsi menunjukkan adanya peningkatan, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis, evaluasi kemungkinan etiologi dan komplikasi. Yang E, apa tindakan yang dilakukan pada anak yang terdiagnosis gagal ginjal? Ya, ini tidak ada dalam bacaan manapun. Oke. Apa tindakan yang dilakukan pada anak yang terdiagnosis? Tindakan yang dilakukannya nggak ada. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Apa tindakan yang dilakukan pada anak yang terdiagnosis gagal ginjal? Jadi tindakan yang dilakukannya nggak ada di situ. Kalau diagnosisnya gagal ginjal, eh, tindakan yang apa? Yang langsung secepat-cepatnya nggak ada di situ. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 9 teman-teman dipersilakan. Penulisan kata yang salah pada kalimat ini ditunjukkan pada kalimat nomor berapa? Silakan. Kalimat satu, kalimat 3, kalimat 4, atau kalimat 5, atau kalimat 6. Silakan teman-teman dibaca baik-baik. Kalimat yang salah ada di mana? Kata yang salah ada di mana tuh?
Oke, betul ya. Para tenaga-tenaga di pilihan B. Ya, seharusnya di situ para tenaga kesehatan atau tenaga-tenaga kesehatan bisa. Jadi di situ terdapat penulisan kata yang salah, ya, berkaitan dengan pengulangan, di mana menjadi tidak efektif nantinya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, nomor 6. Kita masuk soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 berkaitan dengan pengisian kalimat rumpang. Pengisian kalimat rumpang. Nah, di sini kita perlu lihat dulu kalimat 3 ini bisa ini kan berarti pertentangan, ini waktu, ini eh, akan tetapi itu mirip pertentangan, oleh karena itu akibat, bahkan melebihkan. Jadi di sini punya masing-masing arti. Namun itu pertentangan, selanjutnya itu waktu, selanjutnya kita perlu melakukan hal yang seperti bla 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 bla. Selanjutnya adalah terkait dengan waktu. Kalau tetapi itu berkaitan dengan hampir mirip dengan pertentangan. Oleh karena itu akibat, bahkan itu melebihkan. Misalkan aku aku rela-rela ke sini bahkan sampai hujan-hujanan. Aku rela ke sini sampai hujan-hujanan. Bahkan sampai hujan-hujanan. Jadi dia melebih-lebihkan di kata bahkan tersebut. Nah, di sini kita bisa bilang ya, namun koma ya, namun koma, selanjutnya koma ya, tetapi nah ini, tetapi ini harus koma tetapi. Bedakan dengan akan tetapi. Sama-sama mirip pertentangan tapi dari segi struktur, tetapi ini nggak bisa ya karena dia harus di awal, di tengah-tengah. Tapi kalau akan tetapi dia di awal kalimat. Oleh karena itu akibat sama ya, oleh karena itu koma, bahkan koma ya. Jadi jawabannya antara A, B, D atau E. Itu nggak mungkin dia C karena C itu dia maksudnya kepada strukturnya aja udah salah ya. Lanjut. Kita perlu melihat kalimat 2 dulu. Apabila urin berkurang atau berjumlah kurang dari 0,5 ml dalam 6 sampai 12 jam atau tidak ada urin selama 6 sampai 8 jam, maka pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya, pihak rumah sakit diminta melakukan pemeriksaan. Nah, betul. Jawabannya adalah selanjutnya. Karena ngomongin tentang waktu. Setelah dia sudah nyampe, apa yang dilakuin? Ya. Maka selanjutnya dia memakai. Selanjutnya itu ngomongin berikutnya. Kalau lalu itu ngomongin berikutnya juga. Selanjutnya lalu setelahnya itu sama. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita masuk soal nomor 11. Ya, kelemahan teks. Kita ngomongin kelemahan teks. Apa kelemahan teks dari kelemahan teks bacaan tersebut? Tidak disampaikan alasan kenapa obat sirup tidak diperbolehkan lagi diberikan. Jawabannya adalah yang A ya, kelemahannya. Tidak disampaikan kalau teman-teman baca gitu kan di paragraf ketiga di sini ya. Tidak menyampaikan alasan kenapa obat sirup tidak diperbolehkan lagi diberikan. Dia cuma ngomong ya. Adapun sebagai bentuk kewaspadaan, Kemenkes sebelumnya telah menginstruksikan agar seluruh apotek ya beroperasi untuk sementara ini tidak menjual obat sirup. Dia cuma ngomongin klaim. Dia ngomongin tentang sebagai bentuk kewaspadaan. Kewaspadaan akan apa? Nggak diomongin kewaspadaan akan apa. Dan dia tidak nyambung juga dengan paragraf sebelumnya. Apakah kewaspadaan terhadap fungsi ginjal
Ya, di sini aja nggak ngebahas tentang ginjal nih. Nggak ada kata-kata ginjal satupun. Dia baru ada di sini doang, di dua paragraf ini. Urin berarti ngomongin tentang ginjal. Nah, sirup, apakah sirup ini berkaitan dengan fungsi ginjal? Kita nggak tahu. Makanya kenapa alasan kenapa obat sirup tidak diperbolehkan lagi itu tidak disampaikan. Cuman ada kisi-kisinya doang, kewaspadaan. Tapi kewaspadaan akan hal apa? Tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi jawaban nomor 11 adalah yang A. Oke, kita masuk soal nomor 12. Oke, soal nomor 12 berkaitan dengan sikap penulis. Sikap penulis dalam teks bacaan tersebut adalah, nah, kalau kita ngomongin sikap, berarti kita ngomongin berkaitan dengan tujuan. Hampir mirip-mirip ya dengan nomor 7 itu. Hampir mirip-mirip. Tujuannya apa tapi? Ya, apakah dia membantah argumen? Apa dia membandingkan? Apa dia menyampaikan? Apa memperjelas? Apa memperkuat? Ini beda. Kalau dia ngomongin membantah, berarti antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dengan paragraf 3 itu saling bantah-bantahan argumentasi. Di sini tidak ngomongin tentang pembantahan argumentasi satupun. Karena kenapa? Karena tidak ada satu kata pun yang merujuk kata namun, ya, kata tetapi, nggak ada satupun. Dia harus ada kata namun, kata tetapi, baru dia membantah suatu argumen. Membandingkan suatu argumen. Ada atau tidak pernyataan atau kata tentang sedangkan. Sedangkan itu berarti dia membandingkan. Ya, aku memiliki 5 jeruk, sedangkan Ani memiliki 10 jeruk. Kan itu berarti membandingkan dua objek yang berbeda. Ya kan? Di sini nggak ada kata-kata sedangkan dan sementara itu. Sementara itu dan sedangkan itu sama-sama tentang membandingkan. Mirip-mirip membandingkan. Nggak ada sama sekali. Yang C, menyampaikan suatu informasi dari pihak lain. Ya. Nah, di sini betul ya, jawabannya adalah C. Karena kalau teman-teman lihat, ya, pihak lain yang di sini siapa? Pihak lain di sini adalah dari pihak Kemenkes. Ya. Dia menyampaikan suatu informasi dari si Kemenkes. Ya. Dari awal dia udah ngomongin Kemenkes, ya kan? Sampai kalimat nomor 5 dan 6 pun ngomongin Kemenkes. Jadi cuma menyampaikan suatu informasi dari si Kemenkes doang. Ya. Apakah dia memperjelas argumen ditambah dengan pendapat pendukung? Tidak. Ya. Karena di kalimat manapun yang menunjukkan adanya pendapat pendukung, ya, pernyataan ini hanya dari satu sumber atau sudut pandang saja. Ya. Tapi ini ternyata ibaratnya banyak dari sudut pandang lain gitu kan. Dan yang E, memperkuat suatu pendapat. Kata memperkuat, di sini nggak ada satupun kalimat yang menyatakan memperkuat. Bedakan memperkuat dan memperjelas. Ya. Memperkuat, memperjelas, menjelaskan. Kalau menjelaskan, berarti ada kalimat yang perlu untuk dirincikan. Kalau memperjelas, berarti mengklarifikasi. Ya. Sedangkan kalau kita ngomongin memperkuat, berarti ada kata yang sesuai dan beriringan. Itu tiga hal yang berbeda loh. Memperkuat, memperjelas, dan menjelaskan. Memperjelas itu dia klarifikasi, memperkuat itu menyandingkan, membandingkan suatu pendapat di mana yang satu ini pasti sesuai dengan kalimat ini. Ibaratnya kalau teman-teman udah pernah misalkan di subtes PU itu ada kata memperkuat, memperlemah kan. Memperkuat itu berarti sesuai aja, only sesuai. Sama di PPU juga begitu. Hanya sesuai saja dia ngomongnya.
Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, menyampaikan suatu informasi dari pihak lain. Oke, kita masuk soal nomor 13. Silakan teman-teman untuk dijawab berkaitan dengan topik yang mungkin benar. Silakan. Oke, ini beda-beda nih jawabannya teman-teman. Ada yang B, ada yang C, ada yang B juga, ya kan? Berkaitan soal nomor 13, topik yang mungkin benar. Oke, mungkin benar. Ada juga yang A, ya kan? Oke, topik yang mungkin benar. Nah, kalau kita ngomongin topik, berarti kita ngomongin bagaimana keseluruhan isi tulisan yang ingin disampaikan atau subjek yang ingin dibahas dalam sebuah teks tersebut, gitu kan? Nah, kalau kita ngomongin hal seperti itu, yang pertama kita harus lihat adalah harus ada subjek, predikat, objek dulu. Topik yang benar adalah harus ada subjek, ada predikat, ada objek. Kita lihat di sini. Upaya vaksin dan penguat bagi manula. Nah, ini nggak ada sama sekali berkaitan dengan berkaitan dengan predikatnya. Upaya vaksin dan penguat bagi manula. Semua berkaitan dengan subjek. Upaya vaksin itu vaksinnya itu adalah objek, sedangkan upayanya itu jatuhnya kepada keterangan. Upaya vaksin dan penguat bagi manula. Penguatnya itu berarti keterangan, manulanya adalah subjek. Jadi yang E itu tidak mungkin. Lansia yang tidak divaksinasi adalah
eh, divaksinasi itu adalah predikat. Memiliki juga, menerima juga, tidak mendapat juga. Jadi yang A sampai D intinya. Tidak E. Gitu kan? Nah, kalau teman-teman baca di sini di nomor 13 ini semua ngomongin tentang kelompok usia yang tidak mendapatkan booster. Kelompok usia tua yang tidak mendapatkan booster. Jadi jawabannya A. Karena kenapa? Ya, subjek yang disebut-sebutkan atau yang dibahas adalah subjek tentang kelompok usia tua. Kelompok usia tua itu ngapain? Tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan objeknya adalah booster. Itu. Di situ bahkan sudah tertera gitu kan, kelompok usia tua tidak mendapatkan booster. Di teks itu ada gitu kan di nomor 2 ini. Jadi yang tercermin adalah kegagalan kelompok usia yang lebih tua untuk mendapatkan booster. Nah, berikutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Paragraf penjelas kenapa si usia tua ini nggak dapat booster. Jadi ibaratnya paragraf 2 dan paragraf 3 hanya sebagai penjelas saja. Paragraf 1 lah yang menjadi paragraf utamanya. Gitu. Berarti gagal tuh, apalagi nomor 3. Menurut CDC, pada 24 November hanya sepertiga dari orang berusia 65 yang telah menerima penguat bivalen. Nambah lagi tuh, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah mungkin benar adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjut. Paragraf kedua. Kita lanjut ke nomor 14. Gagasan utama paragraf kedua. Kita lihat paragraf kedua di sini. Ya. Oke, penguat ini diperbarui secara khusus melindungi dari subvarian Omicron yang saat ini merupakan 20% dari infeksi di Amerika Serikat. Ya, kita lihat kalimat terakhirnya. Menurut CDC, lansia yang tidak divaksinasi berusia 80 tahun ke atas meninggal pada tingkat tertinggi. Diikuti oleh lansia yang tidak divaksinasi pada 65 sampai 79 tahun. Nah, cara mencari gagasan utama adalah lihat paragraf awal, lihat kalimat awal dan lihat kalimat akhir. Lalu kita simpulkan mana yang merupakan kalimat utama. Di sini kalimat utamanya adalah di kalimat awal, yaitu kalimat keempat. Penguat yang diperbarui secara khusus melindungi dari subvarian yang merupakan 20% dari infeksi di Amerika Serikat. Jadi jawabannya adalah yang E. Gagasan utama paragraf kedua adalah yang E. Ibaratnya tinggal copy paste saja tuh sama kalimat 4. Kayak gitu. Mengenai gagasan utama yang pernah aku bilang tadi gitu, bahwa gagasan utama dengan kesimpulan itu beda. Kalau gagasan utama biasanya tinggal copy paste dengan tulisannya, tapi kalau kesimpulan itu biasanya perlu ada pencernaan dulu di dalam otak, lalu teman-teman tuangkan tulisan tersebut ya menggunakan kata-kata teman-teman sendiri. Itu kesimpulan. Oke, kita masuk soal nomor 15. Pertanyaan yang tidak terjawab dalam teks bacaan itu ada di mana? Ya. Pertanyaan yang tidak terjawab, berarti pertanyaan itu tidak bakal ada di dalam teks, gitu kan? Jawabannya tidak bakal ada di teks. Kita lihat. Apa yang membuat lansia mengalami tingkat kematian tinggi akibat COVID-19? Ada di kalimat 7 nih. Menurut CDC, ya, menurut CDC, lansia yang tidak divaksinasi berusia 80 tahun ke atas meninggal pada tingkat tertinggi. Diikuti oleh lansia yang tidak divaksinasi. Jadi, lansia kena kematian tertinggi karena dia nggak divaksinasi. Sesuai dengan kalimat 7 ini. Gitu ya. Yang B, berapa persen tingkat kematian orang usia 65 tahun divaksin tapi tanpa booster? Ada di kalimat 8. Ya. Yang diperbarui mulai tingkat kematian tertinggi sebesar 3,69 per 100 ribu untuk mereka yang berusia di atas dan 0,71 per 100 ribu. Jadi persen-persenannya ada di kalimat 8. Lanjut.
Tingkat usia berapa yang tingkat kematian tinggi tanpa divaksin? Ya, itu ada di kalimat ketujuh. Tingkat usia berapa? Tingkat usia berapa yang tingkat kematian tinggi tanpa divaksin? Itu adalah 80 tahun ke atas. Meninggal pada tingkat tertinggi, ya, karena dia tidak divaksin. Itu adalah 80 tahun ke atas. Yang D, berapa persen tingkat kematian lansia yang divaksinasi tanpa booster? Ya, yang D ini ada juga di kalimat 8. Gitu kan? Tingkat kematian lansia yang divaksinasi tapi tanpa booster. Ini ada di kalimat 8. Ya. Dan yang terakhir, upaya apa yang dilakukan agar usia lanjut mendapat vaksin dan penguat? Nah, yang E ini nggak ada ya teman-teman. Karena yang kalau teman-teman perhatikan gitu dari paragraf 1 sampai paragraf 3 itu semua ngomongin terkait dengan data, 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 dan data. Tapi ketika sudah masuk ke paragraf sudah masuk ke dalam pilihan itu nggak ada yang ngomongin data, tapi ngomongin upaya. Nah, upaya ini atau solusi tidak diomongin di dalam teks, baik paragraf 1, 2, maupun 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita masuk soal berikutnya. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 16. Soal nomor 16 berkaitan dengan opini. Oke, kalimat yang merupakan opini pada ditunjukkan pada kalimat keberapa. Nah, di sini Pak teman-teman pada jawab E, ya kan? A ada juga ya kan? Yang menunjukkan opini. Kita lihat dulu kalimat nomor 1. Pada titik pandemi ini tidak cukup hanya mendapatkan serangkaian vaksin. Nah, kita bisa tahu bahwa opini itu berarti belum terjadi, masih sifatnya asumsi, dan masih sifatnya bisa jadi mungkin, atau belum kejadian lah. Ibaratnya cuma pendapat atau pandangan seseorang aja. Pada titik ini,
pada titik pandemi ini tidak cukup hanya mendapatkan serangkaian vaksin. Nah, kalimat nomor satu ini bukan merupakan kalimat fakta, tapi merupakan kalimat opini. Karena kenapa? Karena ini masih pandangan dari si penulis, opini dari penulis, pendapat dari penulis. Pada titik pandemi ini tidak cukup hanya mendapatkan serangkaian vaksin. Belum ada data yang realnya. Belum ada data yang valid yang menyatakan tidak cukup hanya mendapatkan serangkaian vaksin. Nggak ada kata-kata itu. Jadi nggak ada data tentang yang membuktikan bahwa nomor satu itu telah dinyatakan sebagai fakta. Fakta itu adalah dia harus dibuktikan dengan data biasanya. Dan sudah terjadi. Gitu kan. Tapi nomor satu ini ibaratnya masih ngambang, tidak cukup hanya mendapatkan serangkaian vaksin. Apa? Emang apa lagi? Dan datanya yang kayak gimana? Opini, berarti ini bisa dijabarkan ini opini si penulis. Jadi jawabannya adalah yang A. Bagaimana dengan E yang kata teman-teman tadi? Chin Hong mengatakan, nah udah pasti. Chin Hong mengatakan, berarti dia ngutip pernyataan orang lain. Walaupun di sini ada kata-kata perlu, ya, ketika aku bilang, hari ini kayaknya turun hujan deh. Nah itu kan aku opini. Tetapi ketika opini aku dikutip oleh orang lain untuk berita, atau misalkan si apa si Budi dia mengutip aku, kata Rafli, kayaknya hari ini akan hujan. Itu menjadi fakta. Karena kenapa? Karena dia pengutipan terhadap pernyataan seseorang. Berarti orang tersebut sudah mengatakan hal tersebut. Nggak ada kaitannya bagaimana isi ini, nggak ada lagi. Ini jadi bullshit semata gitu. Ini jadi kayak angin lalu aja lah. Lebih banyak upaya-upaya yang perlu dilakukan. Walaupun di situ ada kata-kata perlu, tapi ini nggak bukan menjadi kalimat fakta. Jadi ibaratnya ini kita lupakan aja. Karena di sini sudah ada kata-kata mengatakan. Jadinya bersifat fakta. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 17. Oke, silakan teman-teman, aku kasih waktu untuk ngisi soal nomor 17. Silakan soal nomor 17, hubungan antara paragraf 1 dan kedua.
Oke, hubungan paragraf satu dan 2. Kita perlu baca paragraf satu sama paragraf 2-nya. Lalu kita cari hubungannya apa. Apakah memperjelas, apakah memberikan pandangan, atau menyimpulkan, atau mendukung, atau kontra. Ya kan? Nah, di sini pada titik pandemi ini tidak cukup hanya mendapatkan serangkaian vaksin. Jadi yang tercermin adalah kegagalan kelompok usia yang lebih tua untuk mendapatkan booster. Menurut data, hanya sepertiga dari orang berusia 65 tahun ke atas yang telah menerima penguat bivalen. Penguat yang diperbarui secara khusus, udah pasti nih, ya, sudah pasti dia ada kata-kata ini. Hubungannya adalah pasti memperjelas. Kenapa? Memperjelas kata-kata penguat. Udah bisa kita, ini gampang nih soal tipe nomor 17 ini, soal gampang yang bisa dikerjakan hanya dengan 30 detik gitu kan. Ya, ke atas yang telah menerima penguat bivalen. Penguat yang diperbarui secara khusus melindungi dari subvarian. Dan dia itu berarti memperjelas maksud dari paragraf satu tentang penguat bivalen. Gitu. Jadi sesimpel itu untuk soal nomor 17 ini. Dilihat aja paragraf awal dan paragraf akhirnya. Paragraf akhir paragraf satu apa, kalimat akhir dari paragraf satu apa, kalimat awal dari paragraf dua apa, harus nyambung. Dan disitulah titik hubungannya. Memberikan pandangan, memperjelas, menyimpulkan, mendukung, kontra. Jadi dia tuh memperjelas maksud dari paragraf satu yang ngomongin tentang penguat bivalen. Oke, kita masuk soal nomor 18. Inti kalimat 5. Inti kalimat 5. Kita lihat kalimat 5. Meskipun persentase ini lebih tinggi daripada kebanyakan kelompok usia lainnya, Chin Hong mengatakan masih cukup rendah untuk kelompok yang berisiko tinggi terhadap penyakit parah dan kematian. Nah, di sini yang aku tadi sampaikan bahwa setiap inti itu harus ada S, harus ada P, dan harus ada O. Ya, harus ada P, S, ada harus P, ada O. Jadi itu masuk tuh ke situ. Nah, di sini langsung aja nih kita lihat kalimat limanya. Ya. Meskipun presentasi ini lebih tinggi daripada kebanyakan kelompok usia lainnya, Chin Hong mengatakan masih cukup rendah untuk kelompok yang berisiko tinggi terhadap penyakit parah dan kematian. Chin Hongnya adalah subjek, mengatakannya adalah predikat, masih cukup rendahnya adalah ketika kita ngomongin masih cukup rendah sampai kelompok yang berisiko tinggi, ya, ini masih ke dalam objek. Objek nih. Ini objek. Ini subjek dan ini predikat. Ini pelengkap terhadap penyakit parah dan kematian. Jadi inti kalimat itu cuma kita ngomongin subjek, predikat, objek. Udah. Sesimpel itu. Mana subjek, mana predikat, mana objek dalam kalimat tersebut. Langsung aja kita tembak di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita masuk soal berikutnya. Silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 19 terkait dengan kelemahan teks. Silakan.
Yuk, nomor 19, kelemahan teks. Oke, kelemahan teks di atas apa? Nah, berarti kita perlu tahu dulu ya bagaimana analisis kita terkait dengan A, B, C, D, E. Tidak jelaskan berapa orang yang sudah mendapatkan penguat bivalen yang usia 65 tahun ke atas. Di sini dijelaskan kan sebenarnya yang sudah mendapatkan penguat bivalen itu ya di sini dijabarkan penguat yang diperbolehkan secara khusus melindungi subvarian. Terus menurut CDC 1 Oktober lansia yang tidak divaksinasi berusia 80 tahun ke atas bla 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 bla. Jadi di sini memang sorry di kalimat nomor 3 ya sudah dijelaskan. Data CDC bilang katanya sepertiga dari orang berusia 65 menerima penguat bivalen. Jadi nomor 3 ini memperkuat ya yang A ini. Tidak menjelaskan persentase kematian bagi lansia yang tidak divaksin. Dijelaskan ya kan di kalimat nomor 7 ya. Terus tidak disampaikan penguat yang diperbarui secara khusus berfungsi untuk apa ya. Di sini dijelaskan penguat yang diperbarui khusus ini adalah untuk melindungi dari subvarian Omikron ya kan. Jadi jawaban yang C benar. Yang D tidak disampaikan berapa persentase lansia jawaban C salah ya, sorry. Yang D tidak disampaikan berapa persentase lansia meninggal dengan hanya divaksin. Ini ada nih di kalimat 7 ini. Lansia meninggal dengan hanya divaksin ya dengan yang tidak divaksin itu ada di kalimat 7 dan kalimat 8. Itu masing-masing saling beriringan tentang data berapa orangnya itu ada. Nah, jawabannya adalah yang E. Tidak disampaikan dengan jelas kenapa lansia memiliki resiko tinggi. Alasan di sini cuma ngejabarin data-data berkaitan dengan berapa banyak, tapi tidak ngomongin tentang alasan kenapa lansia punya sebegitu banyak resiko yang menimpanya gara-gara vaksin gitu, gara-gara apa virus ini gitu kan. Jadi nggak dijabarkan kenapa lansia punya risiko setinggi itu. Jadi jawabannya yang E. Kita masuk ke soal terakhir. Ya. Kalimat yang memerlukan perbaikan kata terdapat pada kalimat ya. Jawabannya adalah kalimat 9. Kenapa kalimat 9? Coba diperhatikan. Chin Hong mengatakan lebih banyak upaya-upaya apa ini? Ini terlalu boros teman-teman. Lebih banyak upaya-upaya. Harusnya Chen Hong Chin Hong mengatakan upaya-upaya yang perlu dilakukan atau Chin Hong mengatakan lebih banyak upaya yang perlu dilakukan. Itu bisa. Jangan sampai lebih banyak upaya-upaya, jadinya boros. Itu kan? Ada pemborosan kata di situ, pemborosan kata di situ. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini teman-teman untuk 20 soal yang berkaitan dengan PPU. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Atau sudah cukup? Cara membedakan objek dan pelengkap. Oke, objek itu biasanya yang dilakukan, yang dikenakan.
yang dikenakan perbuatan. Sedangkan pelengkap itu nggak harus ada pelengkap, itu bisa gitu. Misalkan aku ngomong gini, aku memukul Andi ya menggunakan tongkat baseball. Ah, kalau aku ngomongin Andi, harus ada dong. Objek Andi itu harus ada. Objek itu sifatnya harus ada. Tapi kalau menggunakan dengan tongkat baseball tadi, itu nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Aku memukul Andi aja udah cukup untuk menjadi inti kalimat. Ya, menggunakan tongkat baseball itu hanyalah pelengkap saja. Kalau ngomongin keterangan, itu biasanya dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Udah, dua itu doang. Kalau ngomongin pelengkap, ya, pelengkap itu sebenarnya mau dia nggak ada, mau dia nggak ada, nggak berpengaruh pada teks. Mau dia ada ya semakin terperinci dan kita semakin paham. Tapi nggak ada, nggak berpengaruh juga. Gitu. Oke, gimana Wahyu? Aman? Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku hitung satu sampai 3 ya. Kalau nggak ada, aku cukupkan satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga yang apa yang aku sampaikan tadi bisa teman-teman serap ilmunya gitu kan. Semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam eh, ya begadang atau ya semangat dalam untuk berpacu lagi ya kurang lebih 10 harian lagi teman-teman akan menghadapi UTBK. Aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.